Pak, tolong tunjukkan. Apa? Apa yang ingin kamu lihat? Punya Bapak. Saya penasaran. Jantungku mencelos. Aku tahu persis apa yang dimaksud Rina. Rina, tidak boleh. Kamu itu menantuku. Aku tahu. Tapi aku benar-benar penasaran. Sekali saja. Guntur menggelegar di kejauhan. Rina mencengkeram lenganku. Biar saya yang tunjukkan duluan. Kalau begitu, Bapak juga mau menunjukkannya, kan? Rina, kamu tahu ini salah. Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti. Tangannya yang hangat membelai pipiku. Pak, aku melihatnya kemarin saat Bapak mandi. Pintunya sedikit terbuka. Pikiranku seketika kosong. Karena itu, aku jadi sangat penasaran. Aku ingin melihatnya dari dekat. Rina, saya juga akan menunjukkannya. Biar adil. Tangannya mulai meraih kancing piyamanya. Tidak, hentikan. Tapi tanganku tidak bergerak untuk menghentikannya. Justru gemetar. Bapak juga akan menunjukkannya? Aku mengangguk. Aku seperti sudah gila. Kalau begitu, tunjukkan pelan-pelan. Dan saat itu, kami mulai melintasi sebuah batas terlarang. Namaku Jaya, usiaku tahun ini 58 tahun. 2 tahun yang lalu, aku kehilangan istriku. Kini aku tinggal sendirian di sebuah apartemen seluas 48 ar di kawasan Bintaro. Setelah istriku, Wita, tiada, rumah ini terasa terlalu besar. Ada 4 kamar, tapi yang kugunakan hanya kamar utama. 3 tahun yang lalu, aku pensiun dini dari jabatanku sebagai direktur di sebuah perusahaan besar. Dengan uang pensiun dan pendapatan dari beberapa properti, hidupku cukup mapan. Aku sangat menjaga kesehatanku, jadi meskipun usiaku sudah 58 tahun, orang sering bilang aku terlihat seperti awal 50-an. Setiap pagi aku lari pagi dan rutin pergi ke pusat kebugaran. Putraku satu-satunya, Budi, berusia 32 tahun. Ia memiliki sebuah perusahaan rintisan di bidang IT. 5 tahun yang lalu ia menikah. Menantuku, Rina, berusia 33 tahun dan bekerja sebagai seorang ilustrator lepas. Ia wanita yang baik dan cantik. Saat istriku masih hidup, ia sangat menyayangi Rina. Dan Rina pun tulus menyayangi ibu mertuanya. Setiap kali ada acara keluarga, Rina selalu tersenyum ceria. Tapi setahun terakhir, aku perhatikan senyum itu perlahan memudar. Budi terlalu sibuk dengan pekerjaannya, nyaris tak pernah pulang. Hingga suatu sore, Budi menelepon. Ia bilang Rina butuh ruang kerja yang lebih luas. Mengingat ada banyak kamar kosong di rumahku, ia bertanya apakah Rina boleh menggunakan salah satunya. Aku sempat ragu, tinggal satu atap dengan menantu, tapi aku tak punya alasan untuk menolak. Beberapa hari kemudian, di hari Sabtu pagi, bel berbunyi. Rina berdiri di depan pintu, menyeret 2 koper besar. Ia mengenakan gaun terusan yang simpel. Rambutnya diikat rapi. Riasannya begitu tipis, nyaris tak terlihat. Meskipun usianya 33 tahun, ia terlihat seperti gadis akhir 20-an. Aku mempersilakannya masuk. Ia terkagum-kagum melihat betapa luasnya apartemenku. Aku memberinya kamar di sebelah kamar utama sebagai ruang kerjanya. Ruangan yang cukup luas, dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Terima kasih banyak, Pak, katanya sambil membungkuk dalam-dalam. Ia memang menantu yang sangat sopan. Kami mulai merapikan barang-barangnya. Tablet gambar, laptop, dan berbagai macam peralatan melukis dikeluarkan satu persatu. 1 jam kemudian, semuanya telah tertata rapi. Aku memasak makan siang untuk kami berdua. Sayur asem dan empal goreng. Kami duduk berhadapan. Rina makan dengan lahap. Setelah itu ia membantuku mencuci piring. Sambil mencuci, ia bercerita bahwa ia juga merasa kesepian karena Budi terlalu sibuk. Maka, dimulailah kehidupan baruku bersamanya. Awalnya terasa canggung, tapi perlahan, kami mulai terbiasa. Setiap pagi aku akan bangun pukul 6, lari pagi, lalu menyiapkan sarapan. Sekitar pukul 7:30, Rina akan bangun dan kami akan sarapan bersama. Setelah itu, ia akan masuk ke ruang kerjanya, dan aku akan menghabiskan waktu dengan membaca atau berolahraga ringan. Makan siang dan makan malam pun kami lewati bersama. Percakapan kami saat makan malam menjadi semakin panjang dan akrab. Ia bercerita tentang pekerjaannya, aku bercerita tentang masa mudaku.
Setiap kali aku menceritakan kenangan tentang almarhumah istriku, mata Rina akan berkaca-kaca. Sebulan berlalu, Budi tak pernah sekalipun datang menjenguk. Ia hanya sesekali menelepon, itu pun sangat singkat. Aku tahu Rina semakin kesepian. Suatu malam, aku melihatnya duduk sendirian di sofa, menatap kosong keluar jendela, matanya sembab. Aku menghampirinya. Budi, sudah sebulan ini tidak ada kabar, Pak, isaknya. Hatiku terasa sakit. Betapa kesepiannya menantu muda ini. Aku duduk di sampingnya dan memeluk bahunya, mencoba menenangkan. Ia membenamkan wajahnya di bahuku dan menangis terseduh-seduh. Aku hanya bisa mengelus punggungnya. Malam itu ia tertidur di bahuku. Aku tak tega membangunkannya. Aku hanya duduk di sana, memeluknya. Saat memeluknya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya yang lembut, kehangatannya. Tidak, Jaya. Sadarlah. Dia menantumu. Keesokan paginya, ia meminta maaf. Sejak hari itu, ia mulai lebih terbuka padaku. Ia bercerita bahwa pernikahannya dengan Budi sudah bermasalah sejak setahun yang lalu. Budi hampir tidak pernah pulang. Bahkan saat hari raya sekalipun, ia merasa tidak dicintai. 2 bulan berlalu. Cuaca menjadi semakin panas. Aku mulai melihat Rina dengan cara yang berbeda. Setiap gerak-geriknya, senyumnya, tawanya, semuanya terlihat begitu indah di mataku. Aku mulai melihatnya sebagai seorang wanita. Aku terkejut dengan perasaanku sendiri. Di usiaku yang ke-58, aku jatuh hati pada menantuku yang berusia 33 tahun. Aku mencoba menepisnya, tapi tak bisa. Rina pun sepertinya mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum, dan tatapannya padaku terasa berbeda. Hingga suatu malam di akhir bulan Juni. Musim hujan mulai datang. Hujan turun begitu deras disertai petir dan guntur. Aku sedang membaca di kamarku saat terdengar ketukan pelan di pintu. Rina. Wajahnya pucat pasi. Pak, saya takut suara petir. Ia gemetar. Aku mempersilakannya masuk. Ia duduk di sofa di dalam kamarku. Saat petir kembali menyambar, ia terlonjak kaget. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. Ia merapat ke arahku, mencari perlindungan. Aku memeluk bahunya. Pak, kemarin saya melihat Bapak, bisiknya tiba-tiba. Melihat apa? Waktu Bapak mandi, pintunya sedikit terbuka. Yantungku menselos. Maafkan saya, Pak, tapi saya jadi penasaran. Penasaran apa? Punya Bapak. Kenapa saya tertahan? Rina, itu. Saya ingin melihatnya dari dekat. Ia menatapku dengan tatapan yang berkabut. Saya akan tunjukkan punya saya dulu. Kalau begitu Bapak juga mau kan? Aku tak bisa berkata-kata. Ia mulai membuka kancing piyamanya. Rina, hentikan. Tapi tanganku tak bergerak. Justru gemetar. Bapak mau kan? Aku mengangguk. Aku sudah gila. Malam itu, kami melintasi batas terlarang. Piyamanya jatuh ke lantai. Di bawah cahaya temaram lampu tidur, tubuhnya yang indah terpampang di hadapanku. Aku pun menunjukkan milikku. Matanya membelalak. Besar sekali. Bisiknya takjub. Malam itu, kami menjadi satu. Panggil namaku, pintanya. Malam ini saja. Jaya. Aku mencintaimu, Rina. Aku juga, Jaya. Keesokan paginya, kami terbangun. Kami tahu ini salah, tapi kami tidak menyesal. Hubungan kami berlanjut. Siang hari, kami adalah ayah mertua dan menantu. Malam hari, kami adalah sepasang kekasih. Hingga 2 minggu kemudian, Budi menelepon. Ia akan pulang akhir pekan ini. Kami panik. Kami sepakat untuk bersandiwara. Saat Budi datang, ia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan tak menyadari perubahan pada istrinya. Malam itu, ia tidur sekamar dengan Rina. Aku tak bisa tidur. Terbakar cemburu. Keesokan paginya, Budi pamit akan kembali bekerja. Ia hanya menginap 1 malam. Setelah ia pergi, Rina langsung berlari ke dalam pelukanku. Aku tersiksa, Mas. Isaknya, aku hanya memikirkanmu semalam. Hubungan kami menjadi semakin dalam. Hingga suatu malam, Rina berkata, aku ingin bercerai dari Budi. Aku ingin hidup bersamamu. Aku terkejut tapi juga bahagia. Seminggu kemudian, Budi kembali menelepon. Tapi kali ini, suaranya berbeda. Yah, aku mau jujur. Aku
ingin bercerai dengan Rina. Ternyata, ia telah berselingkuh selama ini. Sebulan kemudian, Rina dan Budi resmi bercerai. Rina bebas, aku bebas. Tapi kami belum bisa bersama secara terbuka. Aku mencintaimu, Jaya, kata Rina suatu malam. Dan aku ingin hidup bersamamu, sebagai istrimu. Aku melamarnya. Kami tidak peduli lagi apa kata dunia. Teman-teman Rina, yang awalnya terkejut, akhirnya bisa menerima setelah melihat betapa bahagianya Rina bersamaku. Putraku, Budi, yang akhirnya mengetahui semuanya, awalnya marah besar. Tapi setelah melihat ketulusan kami dan menyadari kesalahannya sendiri, ia akhirnya merestui. 6 bulan kemudian, kami menikah. Pernikahan yang sederhana, hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Di hadapan mereka, aku, Jaya, seorang pria berusia 58 tahun, berjanji untuk mencintai dan menjaga Rina, seorang wanita berusia 33 tahun, seumur hidupku. Kini, setahun telah berlalu, kami hidup bahagia. Tentu, masih ada bisik-bisik di luar sana. Tapi kami tidak peduli, karena kami tahu, cinta sejati tidak pernah mengenal usia atau status. Dan di dalam rumah ini, kami telah menemukan kebahagiaan kami.